Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi berkah dan berjalan dengan baik dan sukses. Baik Bapak Ibu, yang pada hari ini akan kita bahas materi kita terkait mengenai perbandingan sistem hukum, yang mana pada hari ini kita bahas civil law system. Yang akan saya tampilkan share screen-nya. Kalau kita lihat di sini, dari civil law system ini, kita berdasarkan latar belakang dari materi ini, bahwa sejak awal abad pertengahan sampai pertengahan abad ke-12, hukum Eropa, kontinental, dan hukum Inggris masuk ke dalam bilangan sistem hukum yang sama, yaitu hukum Jerman. Jadi hukum tersebut bersifat feodal, baik substansinya maupun prosedurnya. Satu abad kemudian terjadi perubahan situasi hukum Romawi yang merupakan hukum material dan hukum Katolik yang merupakan hukum acara telah mengubah kehidupan di Eropa kontinental. Jadi sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi tersebut sebagai sistem civil law. Ya. Jadi disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya Agung Kaisar Justinius, Corpus Juris Civilis. Ya. Jadi sistem civil law dianut oleh negara-negara Eropa kontinental sehingga kerap disebut juga dengan sistem kontinental. Hukum Romawi yang merupakan sumber dari sistem civil law ini telah menambah sejarah yang panjang untuk sampai tingkat perkembangan yang tinggi. Jadi sistem civil law mempunyai 3 karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presidentil, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan. Sistem law system ini atau civil law system ini mula-mulanya merupakan sistem hukum Eropa, ya, atau berada di benua atau daratan. Kemudian dianut oleh banyak negara di dunia melalui proses penyebaran tertentu, sehingga negara-negara menganutnya dimaksudkan ke dalam kelompok sistem law system. Jadi model civil law system ini adalah hukum Romawi Jerman dan hukum Gerejani yang mengalami evolusi sejak Eropa masih zaman Renaissance pada akhir abad ke-11 atau pada abad ke-12 dan terus berlangsung sampai zaman modern. Jadi ketika itu tumbuh untuk berlangsungnya untuk mempelajari kebudayaan Yunani dan Romawi yang dianggap memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Di dalam bidang hukum dipelajari hukum Romawi sebagai hukum materialnya yang telah dihimpun oleh Justinianus ketika berkuasa menjadi Kaisar Romawi, dan hukum Gerejani atau hukum kata kanonik ya, sebagai hukum formilnya. Ini hukum yang merupakan pencermin dan perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan sosial yang tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang maju secara ekonomis dan budaya.
Kalau kita lihat pilihan pada hukum Romawi sebagai modal memang disebutkan oleh adanya suatu penilaian bahwa karya Justinianus itu sebagai pencerminan dari budaya Romawi yang dianggap ideal. Jadi orang-orang Romawi dengan kejeniusannya telah membangun institusi dan akal sehatnya yang praktis dapat menghasilkan penyelesaian yang memuaskan terhadap masalah hukum yang dihadapkan kepadanya. Jadi penyelesaian itu dilakukan berdasarkan hukum yang telah disusun dan diperlakukan oleh Kaisar. Jadi karena itu ketika hukum Romawi mula-mula dipelajari dan kemudian akan digunakan untuk menghadapi permasalahan sosial yang berkembang, di hukum tersebut diinterpretasi dan diberikan komentar oleh para gladiator dan komentator. Jadi dengan dasar interpretasi dan komentar tersebut, hukum Romawi memperoleh aktualitasnya dalam tatanan praktis. Di samping itu, hukum Romawi memiliki kekuatan berlaku secara langsung sebagai perintah dari Kaisar Romawi. Jadi civil law system ini mula-mula dilakukan di Italia, tepat pertama kali di Universitas mengajarkan hukum Romawi dan hukum Gaijanisa serta interpretasi pada gladiator. Jadi selanjutnya seluruh Eropa Barat menggunakan dan menempatkannya sebagai hukum yang memiliki otoritas untuk digunakan di pengadilan-pengadilan di wilayah tersebut, hingga menjadi hukum yang memiliki kekuatan untuk praktikan. Ketika civil law system diterima dan diberlakukan oleh suatu negara, maka hukum buatan manusia atau enacted law yang dikodifikasi ini menjadi ciri dan sekaligus sebagai sumber hukum. Tercakup ke dalam cirinya adalah ciri sebagai hukum tertulis yang selanjutnya disebut hukum perundang-undangan. Di samping ciri yang lain yaitu tidak mengenal presiden dan sistem peradilan bersifat inquisitorial yang memberikan peran besar kepada hakim untuk mengarahkan dan memutus perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Terkait dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka sumber hukum yang berupaya peraturan perundang-undangan merupakan produk dari bahan membuat undang-undang atau legislatif. Kalau kita lihat karakteristik civil law system, yang pertama, karakteristik utama menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental atau civil law ialah hukum mempunyai kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematika di dalam kodifikasi atau kapilasi tertentu. Jadi prinsip utama ini dianut oleh karena nilai dasar utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Jadi kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Jadi dengan tujuan hukum berupa kepastian hukum tersebut dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Mengenai kodifikasi, bahwa pentingnya untuk kedudukan makna kode, sebab kata kode ini tidak saja dapat dimaknai terbatas dalam konteks sistem sipil law, yaitu mengenai kodifikasi saja. Akan tetapi kode juga menggunakan dalam jurisdiksi common law. Dalam sistem sipil law, kode atau undang-undang ya itu adalah sekumpulan klausula dan prinsip hukum yang mana otoritatif
komprehensif dan sistematis yang dibuat dalam kitab atau bagian yang tersusun secara logis sesuai dengan hukum terkait. Jadi oleh karena itu peraturan sipil law dianggap sumber hukum utama. Jadi di mana semua sumber hukum lainnya menjadi subordinat dan dalam masalah tertentu sering menjadi satu-satunya sumber hukum. Kalau kita lihat dalam karakteristik kedua, pada sipil law tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya revolusi Prancis. Di sini Koslav Jovic mengatakan bahwa sistem sipil law didasarkan pada teori pemisahan kekuasaan di mana legislator mempunyai peran yang sangat penting dalam menetapkan undang-undang. Jadi menganut sistem sipil law memberikan keleluasan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meladeni putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pemegang hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. Karakteristik ketiga, pada sistem hukum sipil law ini adalah sistem peradilan, di mana dalam sistem itu hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Jadi hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Mengenai sistem peradilan ini, Koslav Jovic menyatakan bahwa tugas utama pengadilan adalah untuk menerapkan dan menafsirkan hukum yang terkandung dalam kode atau menerapkan undang-undang ya disesuaikan dengan fakta-faktanya. Namun ketika kasus tertentu tidak diatur dalam undang-undang, maka pengadilan harus menerapkan beberapa prinsip umum untuk mengisi kekosongan hukum. Nah, jadi bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sipil law ini berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi ya, dalam rangka menemukan keadilan. Jadi para yuris atau lembaga-lembaga yuridisial maupun kuasi judisial merujuk kepada sumber-sumber tertentu. Jadi dari sumber-sumber itu yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem sipil law adalah peraturan perundang-undangan. Jadi negara-negara yang menganut sipil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi semua negara menganut sipil law mempunyai konstitusi tertulis. Jadi peraturan perundang-undangan mempunyai karakteristiknya berlaku umum dan isinya mengikat keluar. Jadi sifatnya yang terlalu umum, itulah yang membedakan antara perundang-undangan dan penetapan. Jadi penetapan berlaku secara individual tetapi harus dihormati oleh orang lain. Sehingga contoh penetapan misalnya pemberian gerasi oleh Presiden Republik Indonesia melalui suatu keputusan Presiden atau Kepres kepada seorang terpidana yang memutus pemidananya telah memiliki kekuatan yang tetap. Nah, sumber hukum yang kedua yang dirujuk oleh para yuris di negara-negara penganut sistem sipil law dalam memecahkan masalah adalah kebiasaan-kebiasaan. Jadi pada kenyataannya undang-undang tidak pernah lengkap kehidupan masyarakat begitu kompleks sehingga undang-undang tidak mungkin dapat menjangkau semua aspek kehidupan tersebut. Sedangkan di lain pihak kebutuhan aturan-aturan yang dijadikan pedoman manusia dalam bertingkah laku untuk hidup masyarakat. Dan dalam hal ini dibutuhkan hukum kebiasaan. Nah, yang menjadi sumber hukum bukanlah kebiasaan, melainkan hukum kebiasaan. Di kebiasaan ini tidak mempunyai kekuatan mengikat. Ya. Di agar kebiasaan menjadi hukum kebiasaan diperlukan dua hal, ya. Yaitu tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang dan adanya unsur psikologis
mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang itu merupakan aturan hukum. Sumber hukum yang ketiga yang dirujuk dalam sistem sipil law adalah jurisprudensi. Ketika mengemukakan bahwa eh, suatu hukum kebiasaan berlaku bagi semua anggota masyarakat secara tidak langsung, melainkan melalui jurisprudensi. Akan tetapi posisi jurisprudensi sebagai sumber hukum di dalam sistem sipil law belum lama diterima. Hal itu disebabkan oleh pandangan bahwa aturan-aturan tingkah laku, terutama aturan perundang-undangan, ditujukan untuk mengatur situasi yang ada dan menghindari konflik. Dengan demikian aturan-aturan dibuat untuk hal-hal setelah undang-undang itu diundangkan. Jadi undang-undang dalam hal demikian merupakan suatu pedoman mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Hukum sipil dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari hukum Roma yang terkodifikasi. Di sini adalah Corpus Juris Civilis Justinian dan tersebar ke seluruh benua Eropa dan seluruh dunia. Kode atau undang-undang ini sipil terdiri dari ke dalam dua cabang, yaitu hukum Romawi dan terkodifikasi dan hukum Romawi yang tidak dikodifikasi. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem sipil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Peraturan perundang-undangan mempunyai dua karakteristik, yaitu berlaku umum dan isinya mengikat keluar. Jadi sifatnya berlaku umum itulah yang membedakan antara perundang-undangan dan penetapan. Hingga penetapan berlaku secara individual tetapi harus dihormati oleh orang lain. Baik, mengenai pembahasan tentang sistem sipil law itu yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.